يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق من لمن ألوذ به سواك عينك قلوب للحادث الأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد القرنين والثقلين والفارقين من أهل ومن آدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك المنع والكلام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Al-Fatihah. Niyatan Allah Subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin wa bi niyyati anna Allah Subhanahu wa ta'ala yuwassilu sawabaha ila arwahil ulama'il 'amilin من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد علي الصابوني أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعطي درجاته في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسس لهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن أنفق ومن وقف بهذا المسجد أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para penjaga, para sepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami' Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri, karena dengan barokah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah, kita bisa dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Tuhfatul Tabasir. Kita masih mempelajari ayat yang ke-282, ya, yaitu pada halaman 178, baris yang ke-8 dari bawah. Ya, baris ke-8 dari bawah, yaitu lanjutan wala tas'amu an taktubu, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih. Ay la tamallu an taktubud dayn saghiran kana aw kabiran, qalilan aw katsiran, ila waqti hululi mi'adihi. Dzalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu. Ay ma amarnakum bihi min kitabah ad-dayn a'dal fi hukmihi ta'ala wa asbata lisyahadati bi alla tansa wa aqrab an la tashaqqaqu fi qadri ad-dayn
wal ajal illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum ay illa idza kana al-bay' hadiran yadan biyadin wastaman maqbudan falaysa 'alaykum junahun alla taktubuha ay fala ba'sa bi adami kitabatiha lintifa'il maqdur wa ashhidu idza tabaya'tum ay shahidu 'ala haqqikum mutlaqan sawa'un kana al-bay' najidan aw bid-daini li'annahu ab'ad 'anil nizaa'i wal ikhtilaf. Pada lanjutan ayat yang ke-282 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wala tasamu an taktubuhu. Ya. Janganlah kalian merasa enggan. Ya. Artinya enggak mau gitu, malas untuk ngapain? An taktubu. Ya. Untuk mencatat, ya, atau untuk melakukan catatan, ya, itu hutang yang kamu lakukan saghiran atau kabiran, ya, baik hutang itu yang kecil ataupun yang besar, ila ajali, sampai batas waktu yang telah ditentukannya, ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, menganjurkan atau memerintahkan kepada kita kalau yang namanya hutang piutang itu, ya, jangan kita merasa apa? Malas ataupun enggan untuk melakukan apa? Membuat apa namanya? Perjanjian. Ya. Nah, di sini dikatakan, ya, baik hutangnya itu saghiran atau kabiran, ya, hutang yang kecil ataupun hutang yang besar, ya, atau hutang yang banyak ataupun hutang yang sedikit, tetap itu dianjurkan oleh Allah untuk diapain? Dicatat, untuk dibuat surat perjanjian atas apa? Ya, uang yang kita pinjam kepada orang lain itu, ya. Nah, di sini ditafsirkan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ya. Kata beliau, aila tamallu, ya, tuh. Janganlah kalian itu merasa apa itu? Malas, ya, atau sama juga enggan atau tidak mau antaktubu ad-dain, ya, untuk apa? Membuat catatan, ya, ataupun membuat perjanjian itu terhadap suatu apa? Hutang, ya, saghiran kana au kabiran, baik hutang itu yang jumlahnya kecil atau yang jumlahnya besar, ya, qalilan au katsiran, hutang itu baik jumlahnya sedikit ataupun jumlahnya apa? Banyak itu, ya, ila waqti hululi mi'adihi, ya, sampai batas waktu yang telah ditentukan, ya. Jadi saya ulang sekali lagi, ketika kita melakukan transaksi, entah itu pinjam meminjam atau jual beli secara hutang, ya, maka itu harus dilakukan pencatatan, ya, atau harus ditulis, ya. Kalau bahasa kita itu ada catatan hitam di atas putih lah, ya. Nah, itu catatan itu yang buat siapa? Ya, tentunya saya sudah jelaskan di sini, ya, orang yang berhutang, ya, bukan yang berpiutang, ya. Kenapa? Karena yang melakukan perjanjian itu siapa? Yang berhutang, ya. Sebagaimana saya katakan juga pada beberapa pertemuan yang lalu, sebagai contoh, si A meminjam uang, ya, sejumlah 100 juta contohnya, ya, tuh. Nah, ini yang berjanji akan mengembalikan kapan, ya, waktunya itu siapa kira-kira? Yang berhutang, ya. Nah, makanya tuh yang berhutang itu memerintahkan orang lain, ya, untuk dia ngapain? Membuat perjanjian hitam di atas putih itu,
Ya, itu. Nah, surat perjanjian yang akan kita buat di sini kata Allah, la tasamu. Jangan kita merasa apa? Enggan, ya, merasa apa? Enggak mau atau menolak. Ya, untuk apa? Untuk membuat catatan hutang, baik hutang yang jumlahnya kecil ataupun yang jumlahnya besar. Ya, baik hutang yang jumlahnya sedikit ataupun hutang yang jumlahnya banyak. Ya, ya memang ya itu yang namanya kita kadang-kala kan ya banyak terlalu menggampangi suatu hukum. Ya, kadang-kala kita bilang hutangnya cuma sekian doang, nggak perlu dicatat. Ya, nggak bisa. Di sini kan Allah katakan apa tuh? Ya, sogiran atau kabiran. Ya, hutang yang jumlahnya kecil ataupun jumlahnya besar harus diapain? Harus dicatat ataupun ditulis dengan membuat surat perjanjian. Ya, jangan sampai nanti ada kata-kata ya, udah kita kan saudara, teman dekat, ya nggak perlu dicatat lah. Nah, kan nanti kan ya laqadarullah yang namanya umur orang kan gak ada yang tahu. Ya, nantinya itu mohon maaf yang dia berhutang nggak ditulis, tahu-tahu dia meninggal dunia, ya nanti yang nanggung siapa tuh? Ya itu masih mending kalau nanti yang ada mau nanggung, ya. Nah kalau terjadi sesuatu apa tuh kecurigaan, ya mana suami saya punya utang, ya buktinya mana? Ya kalau memang dia punya utang harus ada catatan dong. Ya sebenarnya ya yang namanya hutang itu, ya tidak ada catatan itu harus diakui. Ya, kan saya sudah katakan, yughfaru likulli syahidin illa dain. Ya, semua dosa-dosanya orang yang mati syahid diampunin oleh Allah illa dain, kecuali apanya? Hutangnya enggak akan dibebasin sebelum ada yang menanggung atau ada yang membayar atau si yang berhutang membebaskan hutangnya tersebut, ya. Nah, selama belum ada yang menanggung, belum ada yang bayar atau belum ada ucapan kata ngebebasin dari si yang berhutang, maka itu tetap harus dibayar. Kenapa? Karena itu tanggungannya adalah dunia akhirat yang akan menjadi masalah. Ya, nah oleh karenanya sekali lagi kepada siapapun ketika kita melakukan transaksi jual beli secara hutang piutang atau tidak secara tunai, maka haruslah kita buat yang namanya surat perjanjian tuh, ya. Itu perintah Allah tuh, ya, bukan peraturan kita aja tapi adalah perintah Allah, ya. Nah, apa hikmahnya? Kata Allah, zalikum aqsatu 'indallahi. Ya, yang demikian itu bagi kamu adalah aqsatu indallah. Ya, sesuatu yang lebih adil di sisi Allah. Ya, itu wa aqwamu lisyahadah, dan akan memperkuat persaksian. Ya, jadi kalau ada tuh ya catatan seperti itu tuh kan akan lebih memperkuat saksian kita. Artinya apa? Ini buktinya ya ada surat perjanjian, ini laki lo tanda tangan kalau memang waktu itu dia hidup pernah berhutang aneh. Ya, kalau nggak ada nih, coba ente ingat ini tanda tangan laki itu bukan? Ya, kalau bilang bukan, nah itu lain lagi dari urusan itu. Ya, itu kenapa? Ya, lebih mendekatkan keadilan sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa adna alla tartabu. Ya, bahkan lebih meminimalisir untuk adanya keraguan. Ya, di mana dia mau ragu lagi? Ya, catatan ada, saksi ada. Ya kan, saksi siapa? Bulan 2 orang. Ya, itu. Nah, ada mungkin saksinya udah meninggal. Ya, itu. Gimana caranya nih? Ya dia harus diapain? Ya, jadi sumpah lagi. Ya, kenapa? Dia harus mengakui kalau memang dia itu pernah berhutang dengan orang lain. Ya, karena dalam fikih yang namanya al-iqrar aqwa minasyahid. Ya, fikih itu mengatur yang namanya pengakuan itu lebih kuat daripada saksi. Ya, jadi ketika saksi nggak ada, yang bersangkutan ngaku itu yang dipegang. Ya, saksi nggak ngaku,
tapi yang bersangkutan ngaku itu yang dipegang. Ya, nah kecuali ya kalau memang saksi membenarkan yang melakukan tidak apa, ya tidak mengiyakan dengan apa yang dilakukan. Ini nanti akan dibicarakan lagi masalahnya. Ya, yang pasti ya bukti yang paling kuat itu datangnya dari siapa? Pengakuan orang yang bersangkutan. Ya, seperti orang yang mohon maaf dia melakukan perzinahan. Ya kan itu. Kalau ada tuduhan si A contohnya dituduh berbuat zina, ya itu nggak ada saksinya, tapi yang ngelakuin ini ngaku, maka dipegang tuh omongan yang ngaku tadi, karena itu namanya ikrar, ya itu pernyataan dari si pelaku itu lebih kuat aqwa minasyahid, ya lebih kuat daripada apa saksi yang ada, ya jadi jangan kita apa-apa itu ya berpegang kepada saksi, nggak mesti. Ya, arti ketika saksi mungkin nanti gimana itu, ya dia ada suatu ya bayaran atau apalah untuk menyatakan tidak benarnya, tapi yang bersangkutan bilang iya, memang betul saya melakukan. Nah itu yang dipegang, nggak perlu di munaqasyah atau diperdebatkan lagi ketika sudah ada apa pengakuan langsung dari yang bersangkutan, tuh ya. Aima amarnakum bihi min kitabatid dain, ya maksudnya apa yang kami perintahkan kepada kalian untuk mencatat adanya surat perjanjian hutang itu aqdal fi hukmihi ta'ala, itu adalah suatu apa hukum yang paling adil di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya nah itu Allah sudah mengatakan ya itu berbuat adillah, ya i'dilu huwa aqrabu littaqwa, ya dan berbuat adillah karena berbuat adil itu mendekatkan apa ya dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tuh ya. Baik, wa asbata lisyahadah, ya dan juga ya fungsinya sebagai apa asbat, apa itu asbat penguat, ya tuh sebagai penguat apa lisyahadah, ya untuk persaksian itu li alla tansa, ya agar keduanya tidak akan apa lupa, ya lupa, ya kan saya bilang ada gak orang punya utang lupa? Gak ada, yang ada porak-porak, ya porak-porak lupa bukan lupa, ya itu. Kalau orang ngelakuin kejahatan biasanya porak-porak gila, kalau utang porak-porak lupa lain, ya. Ya, kalau orang berhutang gila wajib bayar enggak? Wajib bayar enggak? Tetap wajib. Ya. Atau kalau orang gila tetap wajib. Siapa yang bayar? Ya, ahli warisnya atau walinya. Ya, kecuali kalau pelanggaran suatu hukum tindakan yang memang dia dilakukannya itu saat sadar kemudian dia gila, enggak akan ditindak dulu secara hukum. Tunggu sampai dia apa? Dia sadar, ya tuh kalau dia sadar baru tetap diberlakukan suatu hukum, ya mudah-mudahan sih jangan gila beneran. Kenapa? Karena kalau gila beneran nggak akan dikenakan hukum dia, ya itu. Baik, wa aqrabu an la tashakku fi qadri dain wal ajal, ya tuh. Dan lebih akan mendekatkan tidak adanya keraguan tentang apa tuh qadri dain. Qadri dain artinya jumlah hutang wal ajal dan waktu atau jatuh tempo yang sudah ditentukan, ya apa artinya apa jelas catatannya, jumlahnya kamu pinjam sekian, itu namanya itu qadri dain, yaitu kapan waktunya al ajal sebulan, itu namanya al ajal tuh temponya sudah diapain, sudah disepakati oleh kedua belah pihak, baik orang yang meminjam ataupun orang yang memberikan apa pinjaman itu, ya. Illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Nah, nih kecuali ya kalau muamalahnya itu muamalah yang kamu lakukan itu yaitu transaksinya secara apa tunai, ya ataupun tidak ada perjanjian hutang piutang di antara kalian tuh, ya maka di sini dikatakan ya
Ay illa idza kana al-bai' hadiran yadan biyadin wasaman bisaman maqbulan, ya, kecuali kalau yang tadi tuh jual belinya itu memang secara apa, tunai, ya, atau secara langsung, ya, harga udah ketahuan dibayar sekian, nah itu namanya itu tidak ada apa, transaksi yang mengarah kepada hutang piutang, ya, artinya jual beli secara cash, ya, tidak ada unsur apa itu hutang piutang atau pinjam meminjam, ya. Nah, dalam keadaan seperti ini bagaimana hukumnya? Falaisa 'alaikum junahun alla taktubuha, ya, maka tidak berdosa bagi kamu atau tidak mengapa bagi kamu, ya, apa, kau tidak melakukan pencatatan atau tidak membuat perjanjian, ya. Jadi kalau kita apa namanya jual beli cash, ya, itu apa anda mau dicatat, ya, kenapa? Karena udah beres tuh, ya, barangnya udah diterima dan uangnya sudah diapain, diambil oleh si apa itu penjual barang, ya, kecuali nanti lain lagi ada perjanjian, ya kan, seandainya nih barang dalam jangka waktu sekian itu ada kerusakan, ya, ini tanggung jawab siapa? Itu tergantung perjanjian nanti di awalnya itu ada atau tidaknya, ya. Ibarat bahasa kita orang sekarang ada garansinya apa enggak ada garansinya, ya. Kalau ada garansinya itu menjadi tanggung jawab si penjual, kalau enggak ada ya udah terima apa adanya, ya. Jangan menuntut sesuatu yang tidak pernah atau tidak seharusnya untuk dituntut, ya. Padahal di awal sudah dikatakan ini saya jual barang apa adanya, ya, ya. Nanti di kemudian hari jika ada sesuatu, ya, cacat atau kekurangan dari barang yang Anda beli dari saya, di luar tanggung jawab saya, ya. Karena barang kondisinya saya sudah jelaskan di awal seperti apa, kondisinya begini, harganya sekian, ya. Jangan sampai nanti di kemudian hari Anda menuntut sesuatu yang enggak layak dan enggak patut untuk Anda tuntut kepada saya. Itu, ya, perjanjian seperti itu apa? Ya, itu bisa tertulis ataupun bisa secara lisan saja. Itu tergantung apa? Perjanjian di antara kedua belah pihak. Yang penting tidak mesti untuk dibuat perjanjian itu kalau memang transaksi jual belinya itu secara apa? Kontan atau tidak secara, ya, kredit itu, ya. Baik. Ai fala ba'sa bi'adami kitabatiha, ya. Maksudnya tidak mengapa, ya, dengan, ya, tidak dilakukan pencatatan lintifa'il mahzur, karena tidak adanya apa al-mahzur, sesuatu yang mengharuskan dia untuk apa? Membuat catatan tersebut, ya. Jadi enggak dosa, ya. Kalau tadi itu karena kekhawatirannya nanti itu di kemudian harinya, ya. Kalau utang itu mana buktinya? Ya, laki gue punya utang berapa, memang buktinya ada gak? Laki gue punya sekian, tanggal berapa? Mana saksinya? Nah, kalau begitu tuh, ya, secara hukum negara kita kalah. Tapi kalau secara hukum agama tetap kita apa? Menang kalau memang kita jujur mengatakan kepada keluarga atau ahli waris yang berhutang kepada kita tuh, ya. Jangan kita membuat sesuatu, ya, kepada apa namanya orang yang mana orang itu ketika itu sudah meninggal dunia, ya. Makanya kan sering kita baca doa tuh, Pak, ya. Kalau kita lagi sholat jenazah, ya, sebelum takbir keempat kita baca apa tuh? Setelah takbir keempat, Allahumma la tahrimna ajraha, terus wala tabtinna ba'daha tuh, ya. Jangan sampai timbul adanya fitnah setelah ini, ya, tuh. Biasanya banyak tuh, ada aja tuh, ya, termasalah hutang lah, termasalah tanah lah, termasalah apalah, ya, tuh. Ketika orang yang bersangkutan masih ada, nggak ada omongan apa-apa. Tapi ketika orang udah meninggal, banyak kadang orang datang nagih apaan? Nagih hutang, alhamdulillah min dzalik. Jangan sampai itu, Pak, ya. Dibuat catatan-catatan sendiri, ya. Ini alhamdulillah dosanya besar banget itu, ya. Padahal dia sudah berdoa wala tabtinna ba'daha, ya Allah jangan jadikan adanya fitnah setelah ini nih, setelah kematian si fulan nih, ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti adanya fitnah, ya. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, ya. Yang namanya fitnah itu,
ya dosanya lebih besar daripada apa? Membunuh. Ya kan? Istilah kata itu kan yang namanya orang fitnah itu, Pak, ya. Kadang kan ya dengan ucapan, ya, tuh berkata-kata menyebar sesuatu yang enggak apa tuh, ya, yang enggak benar-benar terjadi, ya, apalagi sampai menyebar kemana tahu, ya, itu orang yang difitnahnya sih, alhamdulillah, dosanya diampunin, derajatnya diangkat, kebaikan tuh orang yang suka fitnah dikasih ke kita, Pak, ya, enak kalau kayak gitu tuh. Ya, kita nggak merasa rugi, tapi kan kadang kala orang ada kesabarannya. Ya, kesabaran orang ada batasnya nggak? Ada. Ya, sabar tidak ada batasnya, tapi kesabaran orang ada batasnya. Ya, jangan salah, sabar emang nggak ada batasnya, Pak, tapi kesabaran orang ada batasnya. Ya, ini kita nih bapak-bapak nih kesabarannya, ya, keukur semua. Ya, nggak mungkin ketika ada suatu fitnah, ada suatu hal-hal yang ya menyangkut pribadi itu kita diam. Kalau itu suatu kebenaran, jangan pantang kita untuk mundur, Pak. Ya, kita berani maju untuk membela yang apa? Yang benar. Ya, kita nggak ada istilah membela yang bayar, jangan. Tapi kita adalah membela yang benar, bukan membela yang apa? Yang bayar. Ya, itu kita mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Ya, kita mencari apa? Kebenaran, bukan mencari pembenaran. Kalau orang mencari pembenaran, biasanya nggak mau diapain? Nggak mau disalahin. Ya, pasti nyalahin orang. Itu namanya orang nyari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Ya, yang kita nyari adalah kebenaran, bukan mencari pembenaran. Ya, makanya hati-hati dengan sesuatu yang namanya apa? Fitnah. Itu bisa saja terjadi setelah orang-orang yang bersangkutan itu apa? Meninggal dunia. Ya, betul. Kalau masih ada, kadang dia masih bisa membela. Tapi kalau udah nggak ada, gimana caranya itu? Ya, jadinya apa? Keributan gantung yang terjadi. Mudah-mudahan sih nggak terjadi di keluarga kita. Ya, kalaupun terjadi, ya kita apa? Ya, Allah minta berikan hidayahlah kepada mereka agar mereka itu sadar kalau ini adalah sesuatu apa tuh? Fitnah yang tidak benar adanya. Ya, itu. Semakin besar dia menyebarkan fitnah, semakin banyak pahala kebaikannya itu dikasih ke saya contohnya. Ya, semakin banyak dosa saya itu dikasih ke siapa? Ke dia. Ya, kalau memang dia melakukan sesuatu fitnah yang apa tuh? Yang benar-benar dia lakukan. Ya, auzubillah min dzalik. Baik. Wa ashhidu idza tabaya'tum. Ya, tuh. Dan ya, berikanlah persaksian idza tabaya'tum apabila kalian melakukan transaksi jual beli. Ya, ai ashhidu ala haqqikum mutlaqan. Ya, tuh. Berikanlah persaksian terhadap hakmu secara mutlak, sawa'un kanal bai' najidan aw biddain. Ya, baik jual beli itu secara tunai ataupun dengan secara hutang piutang, ya, ataupun secara kredit, tidak secara ya cash gitu. Kenapa? Li'annahu ab'ad 'anil nidah, karena yang demikian itu akan menjauhkan dari apa? An-nidah, dari perselisihan, ya, dari pertengkaran, dari perbedaan pendapat. Kalau udah ada saksi nggak berani berkutik ke orang, Pak. Ya, karena kita kan kalau nggak ada saksi, ya nggak ada saksinya, mana buktinya, lu enak-enakan tuh. Tapi kalau ada saksi, ya apalagi saksi hidup masih ada, ya itu nggak bisa orang apa melakukan sesuatu yang semena-mena, ya menurut keinginan nafsunya saja. Ya, itu baik. Wala yudharra katibun wala syahidun. Ya, dan janganlah katib itu seorang juru tulis dan juga syahid, orang yang menyaksikan, yudhar, ya saling apa? Saling menyalahkan, ya saling melakukan kesalahan, ya main tuduh-tuduhan, enggak gua nyaksiin, enggak bukan gua nulis, siapa itu saksinya bukan gua, ya mungkin sama namanya sama gua kali, tanda tangannya kebetulan sama, itu tuh, ya masing-masing juru tulis sama saksi ngapain? Ya saling menjatuhkan, ya saling apa tuh berantem, ya padahal yang jadi masalah kan siapa tuh?
orang yang berhutang kenapa kok ditulis sama saksi yang berantem, ini tidak sewajarnya ya. Aila yadurru sahibul haq al-kutab ya tuh. Wasyuhud tidak selayaknya ya, baik itu al-katib, kalau kita bilang notulen ya itu wasyuhud saling apa? Saling berbantah-bantahan, artinya saling ribut, berbeda pendapat dengan apa yang mereka tulis dan dengan apa yang mereka saksikan. Ini jangan sampai itu ya. Wa in taf'alu ya fa innahu fusuqun bikum ya, seandainya hal yang demikian itu kalian lakukan, fa innahu fusuqun bikum, maka itu adalah merupakan suatu dosa bagi kalian atau untuk kalian ya. Tuh dosanya buat siapa? Ya dia ya, padahal yang berhutang sama yang berpiutang benar-benar mereka sudah mengakui sama salah satu lainnya. Nah ini yang ribut siapanya ya, ditulis sama saksinya. Tuh nggak bisa saja seperti itu ya. Kalau memang terjadi itu suatu kefasikan atau suatu dosa yang kalian lakukan. Ai in fa'altum ma nahaitu anhu ya, jika kalian melakukan apa yang aku larang untuk kalian, faqad fasaqtum tuh ya, berarti kalian telah berbuat fasik, bi khurujikum an ta'atillah, berarti apa? Kalian telah keluar dari apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Berarti dia berani melanggar hukum Allah ya. Tuh orang yang berani melanggar hukum Allah itu akan divonis 3. Bisa jadi dia menjadi orang yang kafir ya, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. 1 ya. Yang kedua, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul munafiqun. 2. Yang ketiga, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. 3 tuh ya. Barang siapa yang tidak atau melanggar terhadap hukum Allah, maka orang itu dicap menjadi orang kafir. Yang pertama, yang kedua bakal dicap menjadi orang yang munafik, dan yang ketiga bakal dicap menjadi orang yang fasik. Itu ada dalam Al-Qur'an ya. Maka itu dijelaskan kalau dia melanggar berarti orang tersebut telah melakukan perbuatan fasik atau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah ya, dan bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan Allah akan menjadikan kalian orang-orang yang alim ya, orang-orang yang memiliki ilmu ya. Ini takwa ini Pak memang kunci dari segala sesuatu. Pengen kaya, takwa. Pengen jadi orang alim, takwa. Pengen urusan kita dikasih apa itu ya, mudahan, takwa. Pengen dapat rezeki yang enggak disangka-sangka, takwa. Itu kan itu ada semua dalam Al-Qur'an. Di sini Allah katakan ya, wattaqullah wa yu'allimukumullah ya, dan bertakwalah kepada Allah dan Allah akan menjadikan kalian orang-orang yang alim. Apa maksudnya? Al-khawfullah ya, dan takutlah kepada Allah, wa raqibuhu yamnahukumul ilm ya, dan yakinlah Allah selalu mengawasinya ya. Nah dengan keyakinan kalau Allah selalu mengawasinya, yamnahukumul ilman nafi', Allah akan memberikan ilmu yang apa? Yang bermanfaat. Alladzi bihi sa'adatul darain ya, yang akan membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat ya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu ya. Tidak ada sesuatu yang bisa kita rahasiain, tidak ada sesuatu yang bisa kita sembunyiin, tidak ada ya sesuatu yang bisa kita umpetin. Allah Maha apa ya? Maha tahu di mana saja kita berada, kapan dan sedang apa, pasti Allah apa selalu melihat kita ya. Ay alimun bil masalih wal awaqib ya. Allah Subhanahu wa taala itu
Maha mengetahui tentang kemaslahatan yang akan diberikan dan juga balasan yang akan diberikan. Fala yakhfa alaihi syai' minal asya'. Tidak akan mampu itu ya kita menyembunyikan sesuatu apapun dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, dengan demikian maka ini menjadi suatu bukti bahwasanya ya sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan ya itu sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha tahu ya. Tidak ada satu detik pun ya dalam kegiatan ataupun aktivitas kita yang tidak dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti selalu dipantau ya, per detik, per menit, per jam, per hari, per minggu, per bulan, per tahun, ada semua. Ya, itu tidak akan pernah terlewati dari catatan Allah, karena Allah telah memerintahkan dua malaikatnya. Siapa itu? Malaikat Raqib dan Atid ya, yang dalam Al-Qur'an Allah katakan ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jangan perbuatan, ucapan satu kata aja yang keluar dari mulut kita itu diapain? Dicatat oleh kedua malaikat. Kalau ucapan itu baik, maka malaikat raqibnya akan mencatat. Kalau ucapan itu enggak baik, berarti malaikat atidnya akan mencatat. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, Allah selalu memberikan arahan kepada kita agar kita selalu yakin sesungguhnya Allah itu memang zat yang maha tahu ya terhadap apa-apa yang kita kerjakan ya. Amin ya rabbal alamin ya. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanul maqbulah wallahu a'lam. Nanti insyaallah ayat 283 akan kita baca pada pertemuan malam Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat, panjang umur sehingga kita bisa menggali ilmu agama dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanya? Silakan.